Shalom adik-adik YPDPA semua, anak-anak siswa remaja, baik itu di sektor Gaperta, Setialuhur, Pinang Raya, SMK Negeri 4, dan di Semen Cirim. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa beribadah kembali. Ya, walaupun kita beribadah bukan di satu tempat yang sama, melainkan di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan terus menaungi kita, memberkati kita untuk tetap bisa memuji dan memuliakan namanya. Dan walaupun kita ibadah secara online, Abang rasa tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena bersama dengan Yesus kita akan semakin kuat dan semakin luar biasa. Ya, kita akan bernyanyi. Mari tetap semangat dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat semua berkat dan kasih karunia yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan hingga sampai pada hari ini. Luar biasa rahmat dan kasih-Mu terus menyertai kami dan setia terus memberikan kami yang terbaik, memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan pada hari ini kami kembali memuji memuliakan nama-Mu. Berkati setiap ibadah kami, berkati setiap nyanyian pujian yang kami berikan dan kami lantunkan kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa Yesus agar Engkau terus mau memberikan kepada kami kesehatan dan menjauhkan diri kami semua dari segala virus dan dari segala gelombang dunia yang saat ini telah terjadi. Dan pribadi lepas pribadi kami serahkan hati dan jiwa kami Tuhan, agar kami bisa melakukan ibadah ini dengan penuh sukacita, walaupun kami tidak di satu tempat yang sama. Tapi kami yakin Roh-Mu terus menyertai kami dan terus memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini dan Engkau yang terus menyertai kami dan kepada mula kami serahkan seluruhnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, kita pasti bisa melewati tantang zaman. Walaupun begitu besar ombak dan gelombang dunia, kita bersyukur karena Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Kita bernyanyi, Aku Sebagai Anak Tuhan. Aku sebagai anak Tuhan.
Aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia mengempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pembimbingku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Kita bermazmur buat Tuhan. Kita buka Mazmur kita, Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan 4. Sekali lagi, Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan 4. Abang baca, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul." Sekali lagi, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul." Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati, siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bernyanyi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis nama. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Desire pada saat sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami puja-puji di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami di setiap waktu. Sore hari ini kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Karena satu kerinduan untuk terus berada dalam kehendak Allah di dalam masa-masa hidup kami.
Meskipun saat ini kami melakukan ibadah dari tempat kami masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Ruh-Mu yang kudus memberkati. Kami rindu Tuhan, ada hal-hal baru lagi yang Tuhan mau ajarkan kepada kami lewat perenungan firman-Mu pada saat sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat ke-17 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, adik-adik yang terkasih. Lukas 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Sampai sejauh itu adik-adik yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Seseorang yang diberi kuasa itu berarti seseorang itu sangat dipercayai oleh si pemberi kuasa itu. Itu berarti seseorang itu mewakili seluruh pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh si pemberi kuasa itu. Dan itu berarti bahwa yang diberi kuasa itu sangatlah dihormati juga oleh si pemberi kuasa itu. Hari ini kita belajar itu, saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih. Perikop ini berbicara tentang ke-70 murid Yesus. Ke-70 murid yang lain dituliskan di dalam ayat 1 dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ini. Ini adalah di luar 12 murid Yesus yang kemudian disebut sebagai rasul-rasul. Tugas ke-70 murid ini adalah mendahului Yesus ke kota-kota, ke desa-desa, ke tempat di mana pelayanan itu kemudian akan dilakukan Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka diutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Suatu bentuk pelayanan yang memang tidaklah gampang, adik-adik yang terkasih. Tidaklah gampang. Dan dalam pelayanan pengutusan itu, Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak membawa bekal, kasut, dan yang lainnya. Mereka diutus berdua-dua ke dalam pelayanan, ke desa-desa dan kota-kota yang hendak dituju itu. Dan Yesus berpesan kepada mereka, kalau satu desa menerima mereka, maka katakanlah damai sejahtera dalam rumah ini. Kemudian mereka akan melayani orang itu, menyembuhkan orang itu, dan menyatakan kerajaan surga sudah dekat. Dan mereka harus hidup dari keluarga atau tempat di mana mereka diterima. Baik itu di desa dan di kota. Tetapi kalau ada satu desa atau kota kemana Tuhan menyuruh mereka untuk mendahuluinya, tidak menerima mereka di sana, maka mereka harus pergi ke jalan-jalan dan mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan debu yang melekat di kain mereka kebaskan. Itu satu bukti peringatan yang keras dari Allah kepada tempat dan daerah itu. Kalau mereka tidak bertobat, maka kerajaan Allah nanti yang akan menjadi bukti kepada mereka bahwa apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang benar. Dan itu kemudian di perikop yang kedua, di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16, bagaimana Yesus mengecam beberapa kota
Meskipun banyak dilakukan mujizat, tapi mereka tidak membuka hati bagi Allah. Tidak membuka hati. Dan perikop ini yang kita baca, saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih, perikop di mana ke-70 murid yang diutus tadi kembali dari pelayanan. Ayat yang ke-17 dikatakan bahwa mereka kembali dengan gembira. Ada satu sukacita. Orang yang diberi kuasa itu, ketika selesai melakukan pelayanan itu dan memberi pertanggungjawaban dan melakukannya dengan benar, ada sukacita. Dan itulah yang dialami ke-70 murid ini. Mereka mengatakan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Adik-adikku yang terkasih, apa yang mereka lihat dalam pelayanan Yesus menyembuhkan orang lain, melakukan mukjizat, mengusir setan-setan. Ketika mereka melakukan pelayanan diutus berdua-dua, ke-70 murid ini, mereka mengalami hal yang sama. Mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Sering dalam hidup kita, perbuatan-perbuatan ajaib itu dikerjakan Allah luar biasa. Adik-adikku yang terkasih, Allah mengerjakannya sempurna dalam hidup kita. Dan itu membuat mereka menjadi bersukacita. Dan hal ini ditegaskan Yesus juga bahwa benar apa yang mereka lakukan itu. Di ayat yang ke-18 Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini artinya apa? Saudara-saudara, adik-adikku, Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang kepunyaannya. Orang-orang yang diutusnya untuk melakukan pelayanan. Dia menyertai mereka. Dan dia mengkonfirmasi itu. Bahwa apa yang mereka kerjakan selama pelayanan itu dilihat oleh Yesus. Ada banyak kuasa-kuasa iblis berjatuhan seperti kilat dari langit. Kemenangan dialami oleh anak-anak Tuhan. Orang-orang pilihan yang dimintanya untuk pergi melayani. Dan hal itu bisa terjadi. Di ayat yang ke-19 dikatakan, karena aku telah memberikan kuasa kepadamu. Saudara-saudara, adik-adikku yang terkasih. Orang-orang percaya, orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 itu, Allah mengatakan, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ada kuasa dalam hidup kita untuk melakukan pekerjaan Allah dalam hidup ini. Itu sebabnya ke-70 murid ini mereka sangat bersuka cita. Mereka bisa mengusir setan, menyembuhkan orang, melayani orang. Sehingga ada orang yang percaya kepada Yesus. Meskipun di ayat yang ketiga Yesus mengatakan bahwa mereka diutus ke tengah-tengah serigala. Tempat pelayanan yang tidak nyaman dan tidak aman bagi mereka. Sama seperti dunia ini bukanlah tempat yang aman dan nyaman bagi kita sesungguhnya sebagai orang-orang percaya. Tetapi Allah mengizinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan diizinkannya kita ada di tempat ini. Dan dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberi kuasa. Dia menaruhkan rohnya. Dan kuasa itu, dikatakan oleh Yohanes, lebih besar daripada kuasa, daripada roh yang ada di dunia ini. Adik-adikku yang terkasih, ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Namun di ayat yang ke-20 Yesus berkata, tetapi janganlah kamu gembira atau bangga atau bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Sesungguhnya bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini yang menjadi pokoknya. Adik-adik yang terkasih. Ketika kita menjadi milik Allah, Allah milik kita. Itulah yang terutama. Ketika hal itu terjadi, ketika seseorang mengalami kelahiran baru,
Kuasa itu merupakan bagian dari apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Dan kuasa itu mengikuti di dalam proses itu ketika kita menjadi anak Tuhan. Dan ketika ada kuasa itu, kita dimampukan dalam segala sesuatu. Apa aplikasinya bagi kita hari ini, adik-adik yang terkasih? Terlebih dalam pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama, adik-adik, ketika kita tahu bahwa kita memiliki kuasa dalam hidup kita, ketika kita menjadi milik Allah, ini pasti membuat kita tidak takut lagi dalam suasana saat ini. Meskipun pandemi COVID-19 ini mengglobal, kita tidak akan takut. Meskipun vaksinnya belum ditemukan, kita tidak akan takut. Artinya apa? Adik-adikku yang terkasih, ketika kita percaya kepada Yesus dan nama kita terdaftar di surga, di dalam kitab kehidupan itu artinya bahwa kematian tidak menakutkan lagi bagi kita. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Bisa saja oleh karena COVID-19, bisa saja bukan oleh karena COVID-19. Tapi ketika nama kita sudah terdaftar di surga, maka kematian tidak menakutkan lagi bagi kita. Tidak menakutkan lagi. Yang kedua, adik-adik, meskipun kita memiliki kuasa yang membuat kita kelihatan lebih daripada yang lain, ada roh Tuhan, setan-setan bisa kita usir, iblis bisa kita usir. Namun, sebagai warga negara, sebagai orang-orang yang ditetapkan Allah tinggal di republik ini, secara rasional kita juga harus taat kepada pemerintah. Bukan berarti karena kuasa yang ada pada kita, maka kita bersikap seolah-olah tidak peduli. Karena pemerintah juga adalah wakil Allah. Kemudian kalau pemerintah mengatakan kita harus hidup sehat, bersih, dan melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka kita juga harus mematuhi itu. Kalau saat ini kita harus stay at home, belajar dari rumah secara online, lakukanlah dengan sukacita. Karena di dalam itu ketika kita taat, itu berarti kuasa Allah bekerja juga dalam diri kita. Ketika kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada Tuhan yang memberi otoritas itu kepada pemerintah untuk memelihara kehidupan kita. Itu bukti bahwa kita memiliki kuasa dari sorga itu. Dalam masa-masa ini, adik-adikku yang terkasih, kita bisa melakukan ada banyak pelayanan. Banyak teman-teman kita yang takut, keluarga-keluarga yang takut selama pandemi COVID-19 ini. Layanilah mereka. Nyatakanlah Injil Kristus kepada mereka. Supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka membuka hatinya kepada Yesus dan sungguh percaya kepada Dia dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tidak akan takut lagi. Karena ada kuasa itu dalam hidup mereka. Berdoalah. Mungkin bisa lewat telepon, chatting, layani mereka. Atau ada keluarga-keluarga kita yang berkekurangan. Keluarga kita berkelebihan, adik-adik. Sisihkanlah. Barangkali rupiah-rupiah untuk membeli sembako kepada mereka. Membeli beras, gula, telur, atau apapun itu yang mungkin bisa kita bagikan kepada teman-teman kita. Secara ekonomi terganggu oleh karena suasana saat ini. Mari melakukan pelayanan itu. Itu pun merupakan bagian dari kuasa yang Allah beri. Kesempatan yang Allah beri bagi kita untuk melayani mereka. Untuk menceritakan Kristus. Semoga kebenaran firman Tuhan
dalam suasana pandemik ini, Allah mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Kita yang diberi kuasa, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mari, adik-adikku, kita mengambil bagian dalam memberitakan Injil, menceritakan kasih Allah. Semoga kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Laporan ke-70 murid itu, mereka sangat bersuka cita. Penyertaan-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Apa yang mereka lihat ketika mereka melihat Engkau melakukan pelayanan itu, mujizat, penyembuhan, mengusir setan, dan itu terjadi. Dan itulah akhirnya mereka bersuka cita. Karena ada kuasa-Mu di dalamnya. Namun Engkau mengatakan bahwa bukan itu yang menimbulkan sukacita. Tetapi karena nama mereka terdaftar dalam kerajaan surga. Itulah juga yang kami alami sebagai orang-orang pilihan-Mu pada masa saat ini. Di dalam suasana COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sini semua. Mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Ada roh Tuhan dalam hidup mereka. Pakailah mereka ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu itu. Supaya mereka tidak takut. Supaya mereka dimampukan memberitakan Injil. Supaya mereka dimampukan juga untuk berbagi. Dan taat atas pemerintah. Sebagai bentuk kuasa yang Tuhan berikan bagi mereka. Supaya lewat hidup mereka. Ada banyak orang juga yang mengenali kasih Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, kami menikmati ibadah Desire pada saat sore hari ini. Terpujilah Allah, termulialah Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin.